Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sehat semuanya? Masyaallah. Ini mendung-mendung ya, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan merenungi sebagian dari ayat-ayat Allah dan memahami sebagian dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terkhusus bahasan yang berkaitan dengan permasalahan hati. Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau punya kitab, kalau diterjemahkan judulnya adalah Taman Nasihat bagi Hati yang Mendengar. Taman Nasihat bagi Hati yang Mendengar. Maka saya mengambil sebagian dari rangkuman-rangkuman bahasan yang diangkat dalam kitab tersebut dan ditambahkan dengan beberapa penjelasan dari para ulama. Baik, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-A'la ayat yang ke-9, fadzakir in nafa'atiz dzikra. Maka berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Wahai Rasulullah, berikanlah peringatan kepada manusia karena peringatan tersebut akan bermanfaat untuk mereka. Allah juga berfirman, fadzakir innama anta mudzakir. Maka ingatkanlah ya Rasulullah, dakwahkanlah agama ini, sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang hanya memberikan peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Dan kita tidak bisa memaksa orang untuk mendapatkan hidayah, kita hanya murni menyampaikan nasihat. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menafsirkan surat Al-A'la ayat yang ke-9, fadzakir in nafa'atiz dzikra, beliau mengatakan nasihat itu hanya bermanfaat bagi hati yang hidup. Dan nasihat itu tidak akan berpengaruh kepada orang-orang yang hatinya telah mati. Di sini dalil bahwasanya hati itu bisa mati. Hati itu bisa sehat. Hati itu bisa tertimpa penyakit sebagaimana jasad-jasad manusia. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan sesungguhnya iman itu seperti baju-baju kalian. Dia bisa usang, dia bisa rusak, dia bisa kotor. Fas'alullah an yujaddida imanakum. Maka mintalah kepada Allah agar Allah senantiasa memperbaiki keimanan kalian, memperbarui keimanan kalian. Kalau kita sudah berbicara masalah hati, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka kita berbicara tentang inti agama. Kenapa tauhid itu menjadi intisari para dakwah para nabi dan para rasul? Kenapa? Karena tauhid sangat erat kaitannya dengan hati manusia. Bukankah rasa cinta, bukankah rasa harap, bukankah rasa benci, bukankah rasa tawakal, kecintaan, kebencian, harapan, itu semua adalah amalan hati, ya atau tidak? Itu semua amalan hati. Itu bukan amalan jasad. Hati yang menggerakkan seorang pasrah kepada Allah, kemudian dia mengangkat tangan berdoa. Hati yang menggerakkan itu semuanya. Makanya Rasulullah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah
idza salahat salahal jasadu kulluh. Sesungguhnya pada tubuh manusia ada segumpal daging. Ini Rasul katakan untuk kita fokus. Tubuh kita ini banyak, ada mata, ada telinga, ada segumpal daging, ada macam-macam dalam tubuh kita. Tapi Nabi ingatkan ada segumpal daging pada tubuh manusia. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, maka semuanya akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tapi kalau yang segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh itu. Dan Nabi mengatakan itu adalah hati. Atau bahasa kita jantung. Maka kita perlu untuk memperbarui hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman sekalian, main tebak-tebakan dulu ya. Ini siapa yang mendekati, silahkan yang berani jawab aja. Ya. Di dalam Al-Quran, Allah berulang kali menyebut qulubuna, qulubuhum, al-qalbu, qulubukum, kira-kira aja. Ya. Tebak-tebak aja. Ya. Berapa kali Allah menyebutkan kata al-qalbu, qulub, atau yang semakna dengan ini dalam Al-Quran? Siapa yang bisa tebak? Coba. Tebak aja, tebak. Hah? Silahkan, angkat tangan dulu, saya berani jawab. Hah? Dia semuanya, bukan hanya qulubuhum, tapi yang penting al-qalbu atau al-qulub atau dalam bentuk domir, silahkan. Hah? Ya semua Al-Quran, dalam Al-Quran berapa kali? Yang bapak-bapak dulu, bapak-bapak. Coba angkat tangan. Karena nggak ada hadiah nggak semangat ya? Hah? Nah, toyib ya. Ibu-ibu ada yang berani jawab? Kira-kira berapa kali? Nah, saya sebutkan di sini, disebutkan ya oleh para ulama. Ini silakan dicatat, jumlah penyebutan hati dalam Al-Quran, terutama pada kata al-qalbu, al-qulub, atau yang sifatnya adalah baik bentuk tunggal, jamak atau domir, qulubuna, qulubukum, qulubuhum, itu kurang lebih 132 kali. Ini menunjukkan ini bukan masalah sepele. Allah ulang-ulang di dalam Al-Quran. Kemudian juga ada kata di dalam Al-Quran, bukan qulub, tapi disebut dengan al-fuad, al-afidah. Itu juga ada kaitan dengan hati, tetapi al-fuad ini, kata para ulama, itu lebih kepada hati, emosional hati. Misalnya Allah mengatakan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal basar wal fuada. Sesungguhnya mata, pendengaran, dan fuad. Fuad ini adalah hati dalam artian dari sisi emosional. Kapan hati itu marah, kapan hati itu bersedih, kapan hati itu meyakini sesuatu. Allah mengatakan sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan hati yang seperti itu Allah mintai pertanggungjawabannya di hari kiamat. Nah, untuk masalah fuad, kata fuad, Allah sebutkan dalam Al-Quran 49 kali, kurang lebih 49 kali. Kemudian disebutkan kata as-sadr atau as-sudur, innahu alimun bidzati sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui isi atau apa yang ada di dalam dada manusia. Dia semakna dengan hati, tetapi kalau diterjemahkan artinya adalah wadah bagi hati. As-sadr, sudur, dada. Dalam Al-Quran Allah sebutkan 44 kali kurang lebih. Ya. Kemudian yang terakhir disebutkan adalah akal. Afala ta'qilun, ya. Wa ma kunna na'qilu, dan seterusnya ya. Allah menyebutkan kata akal dalam Al-Quran kurang lebih 44 kali, yang as-sadr, kalau akal 49 kali. Ini menunjukkan jemaah ya,
urusan hati ini bukan urusan yang mudah. Bahkan Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak seorang tidak akan berguna harta dan anak-anak laki-lakinya di hari kiamat kecuali mereka yang berjumpa dengan Allah dengan hati yang salim. Hati yang bertauhid, hati yang ikhlas, hati yang ridha, menunjukkan permasalahan hati, permasalahan yang perlu kita perhatikan selalu. Baik, saya akan bacakan beberapa sebab hati itu jauh dari maksiat. Sebab-sebab hati itu sulit menerima nasihat. Ada sebab-sebabnya. Kenapa ada orang suka dengar nasihat? Kayak taman nasihat. Kenapa ada orang yang senang ke majelis ilmu? Kenapa ada orang yang suka membaca buku, membaca Alkitab dan As-Sunnah? Itu ada sebabnya. Dan di antara sebab yang membuat seorang sulit untuk mendengarkan nasihat, membangkang dari nasihat, ada beberapa pokok sebabnya. Yang pertama, dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat. Allah berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Sekali-kali tidak, bahkan hati mereka tertutup oleh dosa-dosa yang mereka kerjakan. Kalau hati sudah mati, itu biasanya nasihat terasa berat. Berat, menerima nasihat itu berat. Duduk dengar ustadz ceramah itu telinga itu kayak panas. Ini ustadz ini nyindir saya ini ya, Masya Allah. Oh ini nyindir saya ini. Ini siapa yang ngode-ngode ustadz ini, Masya Allah. Orang kalau hatinya sudah mati, sampai nasihat terasa berat jemaah, berat. Kemudian juga datang ayat-ayat Allah, disampaikan kepada dia firman-firman Allah, itu enggak pengaruh sama hati dia. Ayat terasa biasa bagi dia. Kalau seandainya ayat itu direnungi oleh para ulama, mungkin mereka tidak bisa tidur karena keagungan ayat itu. Tapi ada orang yang ketika sampai kepada dia firman Allah, maka hatinya tidak terpengaruh. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Orang-orang beriman kalau dibacakan ayat-ayat Allah, disebutkan nama Allah, hati mereka bergetar. Mereka bertambah imannya kepada Allah, menunjukkan hati itu masih sehat. Kemudian juga biasanya hati kalau sudah mati, jadi dampak dari dosa dan maksiat, teguran-teguran walaupun selembut apapun yang disampaikan kepada dia, dia menganggapnya itu sebagai sebuah serangan. Nasihat, udah selembut apapun seorang menyampaikan kepada dia, tetap dia menganggap itu sebagai sebuah serangan. Oh dia benci sama saya, oh dia gak suka sama saya, oh dia merasa paling baik, oh dia merasa ini. Ini hati kalau sudah sakit seperti ini jemaah. Itu perlu diperhatikan ya, jadi jangan sampai kita ini sampai pada titik hati kita gak suka dengar nasihat. Makanya kita tahu bersama apa kalimat yang paling Allah benci? Kalau ada saudaramu mengatakan kepada engkau ittaqillah, kemudian dia mengatakan urus saja dirimu sendiri, ini kalimat yang paling Allah benci. Nabi saja Allah suruh bertakwa, ya atau tidak? Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Wahai para nabi, bertakwalah kalian sama Allah. Nabi disuruh bertakwa sama Allah. Apalagi orang-orang kayak kita. Kere iman, kere ilmu, kere harta juga mungkin. Kita semua lemah. Terus kita nggak mau disuruh bertakwa. Kita tersinggung disuruh bertakwa. Ini karena faktor kesombongan, kesombongan. Seorang ustadz misalnya, ada mungkin dia menyampaikan kajian salah, atau ada ayatnya salah, ada pemahamannya mungkin kurang tepat, selesai pengajian, ada orang bilang, Ustadz, ittaqillah Ustadz, Masya Allah. Harusnya dia, oh ya kenapa akhi jazakallah khair. Harusnya begitu Pak. Harusnya begitu. Itu kalau hati masih bersih seperti itu.
Saya ambil satu contoh ya. Saya ambil satu contoh ya. Ibu-ibu ya atau ikhwan dan akhwat, para sahabat itu kenapa mereka dipuji oleh Allah di sekian banyak ayat dalam Al-Quran? Bukan hanya karena mereka berilmu, bukan hanya karena mereka meriwayatkan dalil, tapi mereka orang-orang yang hidup bersama dalil para sahabat. Jadi mereka kalau sudah punya satu pendapat, satu keyakinan, tiba-tiba datang dalil yang lebih kuat, mereka tidak gengsi untuk rujuk. Contoh, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menjadi khalifah, beliau pernah menetapkan mahar bagi wanita. Jadi kalau pengen nikah, batasan maharnya segini. Dan beliau menetapkan sebagai sebuah apa? Kemaslahatan. Karena kalau seperangkat alat sholat terus, orang bermudah-mudah gitu. Jadi dibuat sama Umar, mungkin ada batasan tertentu. Dan ini sahabat loh, ijtihadnya Umar. Pasti ada kebaikan di situ. Demi sebuah apa? Kemaslahatan. Antum tahu, tiba-tiba datang seorang wanita awam. Ke hadapan Umar, kemudian dia membacakan ayat Allah. Wahai Amirul Mukminin, engkau meletakkan batasan mahar, padahal Allah berfirman, wa ataitum ihdahunna qintara. Jadi Allah tidak meletakkan batasan dalam mahar. Mau diberikan sebanyak apapun, yang penting saling seterusnya lah. Apa kata Umar ketika sampai ayat ini? Asabatil mar'atu wa akhta'a Umaru. Wanita ini telah benar dan Umar telah salah. Datang nasihat, nggak membela diri. Oh kamu bantah pendapat saya orang terbaik setelah Abu Bakar gitu. Nggak ada Pak. Kamu ini siapa nyampaikan ayat sama saya? Saya ini orang yang paling terbaik setelah Abu Bakar. Saya sahabat Nabi, Masya Allah. Nabi pernah ngomong sama saya kalau ada Nabi setelahku Umar orangnya. Apa begitu Umar menyampaikan? Enggak. Tawadu. Sampai ayat Allah dia merendah. Karena beliau tahu beliau salah. Jadi kita kalau sudah masalah agama, ayat yang sampai, buang gengsi-gengsi itu buang. Mau ente ustadz senior, mau ente ustadz junior, mau ente gelarnya doktor, mau ente gelarnya profesor, sampai dalil, rujuk. Jangan gengsi Pak. Mau sudah lama ngaji, mau baru ngaji, sampai dalil kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ini namanya sikap dan cara beragama. Ada lagi sahabat misalnya seperti Abu Musa al-Asy'ari. Beliau tidak pernah malu menerima nasihat. Beliau pernah berfatwa, Abu Musa dengan satu fatwa, dan ternyata fatwa itu salah. Setelah orang memberikan dalil menasehati, ya, maka antum tahu bagaimana Abu Musa al-Asy'ari meluruskan fatwanya itu. Dia kumpulkan manusia di satu masjid, kemudian dia naik ke atas mimbar dan mengumumkan, sesungguhnya apa yang saya sampaikan kemarin salah dan saya rujuk kepada Allah dan Rasulnya. Begitu orang kalau mencari kebenaran. Ini hati yang masih sehat. Jadi sebab yang pertama kenapa hati itu lalai, karena hati banyak dosa dan maksiat. Sebab yang kedua, cinta dunia berlebihan. Ada satu ucapan yang sangat indah. Kalau bisa antum hafalkan bahasa Arabnya bagus ya. Pendek cuman. Hubbud dunya yusimmul qulub. Nanti kalau suami terlalu cinta dunia, mas, hubbud dunya yusimmul qulub. Wih, mantap bisa bahasa Arab sekarang ya. Padahal ngafalnya setengah mati itu, hubbud dunya. Hubbud dunya yusimmul qulub. Pakai shad ya, yusimmul qulub. Apa artinya? Cinta dunia membuat hati tuli. Cinta dunia maksudnya yang berlebihan ya. Kita cinta dunia pasti ada, tapi maksudnya cinta dunia yang melampaui batas. Kata para ulama salaf, cinta dunia membuat hati tuli. Tidak peduli sudah. Kalau udah cinta dunia berlebihan itu Pak, apapun nasihat orang tidak mental.
apapun. Sehingga mereka mengatakan, jadi apa dampaknya orang kalau sudah cinta sama dunia? Kalau datang nasihat, dianggap itu mengganggu kenyamanan dia. Dia nggak nyaman dengan nasihat. Nggak nyaman dia. Kemudian terkadang orang kalau sudah cinta sama dunia berlebihan, agama diukur dengan untung rugi duniawi. Agama dia ukur dengan untung rugi duniawi. Dalam segala banyak kasus. Contoh, dalam jual beli. Kita sebagai penjual, kalau ingin sebagai penjual, sebagai pembeli, kalau ingin jual beli kita berkah, apa yang kita lakukan? Jujur, kemudian kita mudah memberikan kemudahan sama orang. Contohnya apa? Rasul bersabda, rahimahullah imra'an samhan idza ishtara, samhan idza ba'a, samhan idza iqtada, misalnya. Nabi mengatakan Allah merahmati seorang yang mudah dalam memberi, dalam membeli, mudah dalam menjual, dan mudah dalam menagih hutang. Apa kata para ulama? Apa yang dimaksud dengan mudah dalam menjual? Dia tidak muluk-muluk. Dia mungkin jual modalnya 80.000. Mungkin dia jual 100.000. Udah cukup untung 20.000. Ada orang nawar 90.000, masih ada untung 10.000, dilepas barang sama dia. Udah ada untung walaupun tidak banyak, dan untung itu sesuai dengan standar misalnya, dilepas sama dia. Orang kayak gini dapat doa dari Nabi. Karena ada orang sulit melepas barang jualannya. Berapa harganya? 1 juta. 980.000 ya? Enggak bisa. Ente tawar kurang 1 rupiah enggak bisa. Masya Allah. Ini orang kayak gini Pak. Ini karena cinta dunia berlebihan juga. Ya. Dia maksud saya bukan tidak boleh. Maksud saya kita kalau selalu mengukur dari situ, nanti lama-lama agama kita ukur juga dengan untung rugi. Untung rugi kita ukur. Oh, yang datang daurah ada 500 orang nih. Saya ceramah dari pagi sampai sore. Masa gratis? Masya Allah. Itu cinta dunia berlebihan, Pak. Jadi akhirnya agama diukur dengan untung rugi. Ente nggak menghormati ustadz. Ustadz jauh-jauh. Kok cuman segini, kata dia. Yang ngomong bukan dia, asistennya. Ini Pak, orang kalau sudah cinta dunia berlebihan, dia akan mengukur dari situ semuanya. Kita bukan tidak, subhanallah, makanya kalau sudah dalam ranah dakwah, itu nggak ada itu semua. Dalam ranah dakwah, kita mengamalkan firman Allah, ya qaumi la as'alukum alaihi min ajr, in ajriya illa ala rabbil alamin. Semua para rasul mengatakan ini. Kami tidak pernah mentarif, tidak pernah menakar dalam dakwah kami minta semuanya kepada Allah. Urusan dia diberikan hadiah, ya dia boleh aja terima. Tapi kalau dia mengatakan kalau tidak segini, enggak. Kalau mau dengar saya harus seperti ini, oh enggak selesai. Nah, ini contoh aja ya, cinta dunia berlebihan bahkan bisa merusak orang-orang yang sudah berada di atas agama itu sendiri. Mengerikan. Sama juga sebagian harus sadar, harus muhasabah diri. Untuk apa saya buat pengajian? Untuk apa saya buat komunitas penggerak dakwah? Luruskan lagi niat. Kemarin ada seorang ustadz cerita ya, ini kisah nyata. Jadi ustadz ini diundang, ustadz sunnah juga dia diundang kajian online. Pesertanya lumayan banyak. Dan ustadznya disuruh buat materi, dan ternyata materi yang dibuat sama ustadz ini diperjualbelikan sama panitia. Tanpa sepengetahuan ustadz itu. Ternyata yang masuk ke Zoom itu semua bayar. Ustadznya nggak tahu. Subhanallah. Ini apa dalam dakwah kayak gini apa? Ente dakwah nyari duit. Nah, mungkin dia tahu nih ustadz ini kan ustadz ikhlas ini. Kalau ustadz ikhlas ini kasih seadanya aja. Dia terima itu. Saya tidak sedang membahas khilaf ulama masalah apa hukumnya ya. Tapi ada
jalan-jalan para salaf yang ternyata kita tidak berjalan di atasnya. Jadi ini perlu diperhatikan, cinta dunia berlebihan ya. Untung rugi selalu menjadi tolak ukur kalau sudah agama. Contoh sederhana ya. Tanpa kita sadari, sebagian orang dia akhirnya menabrak hukum Allah karena takut mengeluarkan uang dalam jumlah yang lebih banyak. Contoh lah, ibu-ibu. Ibu kan sudah ngaji, Bu ya, sudah ngaji bertahun-tahun mungkin. Yang kita fahami, wanita kalau safar tanpa mahram boleh atau tidak? Tidak boleh. Nah sekarang ibu harus jemput anak perempuan yang sekolah di Jogja. Anak-anak itu sudah di Jogja. Dia mau safar, mungkin ada libur dia safar ke tempat orang tuanya. Banyak orang dia pikirkan untung rugi. Udahlah berangkat sendiri aja lah nak, daripada beli tiket lagi double. Masya Allah. Itu karena terlalu cinta sama dunia, berlebihan. Kalau nggak ada uang ya jangan safar. Jadi maksud saya seorang itu kalau dia sudah terlalu hitung-hitungan, apalagi dalam masalah agama ini dia bawa masalah, dia akan mudah meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kayak misalnya begini, antum punya mertua antum tinggal di Sumatera, mertua perempuan, dia udah nggak punya suami, dia pengen jenguk anaknya ke Jakarta, lihat cucunya, lihat anaknya, mungkin lihat anak perempuannya juga. Yang benar sikap kita gimana sebagai menantu? Jemput dia. Jangan kita bilang, ma berangkat sendiri aja ya Maya, soalnya masa beli tiket sampai 3 kali berarti bolak-balik. Saya beli tiket ke Sumatera, nanti pulang lagi ke sini. Padahal betapa banyak orang bermaksiat, Allah ganti hartanya. Sekarang engkau mengeluarkan harta untuk mentaati Allah dan Rasulnya, Allah tidak mungkin sia-siakan. Tapi tauhid ini yang kurang. Keyakinan Allah akan mengganti harta, kalau kita berada di atas hak, kita kurang. Itu perlu diperhatikan ya. Ini cinta dunia berlebihan membuat hati kita tuli dari mendengarkan nasihat. Kemudian juga sebab yang ketiga, terkadang hati itu sulit menerima nasihat karena sombong dan merasa selalu berada di atas kebenaran. Tapi ini kalimat tanda kutip ya. Sombong dan merasa paling benar. Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbarun. Akan aku palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang sombong. Aku akan palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang sombong. Apa definisi sombong? Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu definisi sombong dalam Islam. Nah orang-orang sombong ini tanda-tandanya ada 3 kurang lebih, saya baca contohnya. Biasanya orang kalau sombong terus merasa yang paling benar, tidak mau dikritik. Gak mau dia dikritik. Artinya dia gak mau dengar masukan, dia gak mau dengar nasihat. Dan para ulama dulu Pak, mereka kan berfatwa, ada orang mengkritik, mereka berdialog, berdiskusi. Kalau orang sombong dia gak mau. Dia merasa dia yang pasti benar. Kemudian yang kedua, biasanya ciri-ciri orang-orang yang merasa paling benar ini, dalam tanda kutip ya, merasa paling benarnya, selalu dia membela diri. Udah jelas dalilnya tegas, ayat-ayat Allahnya terang bagi dia, dia membela diri terkadang dengan hujah-hujah yang sangat lemah. Bahkan lebih lemah daripada sarang laba-laba. Contoh misalnya, kuburiyun. Antum lihat, ustadz-ustadz, dai-dai yang ngajak umat untuk ziarah kubur, sembah kubur-kubur itu, ambil tabaruk di situ. Satu pun mereka tidak punya pegangan dalam Alkitab dan As-Sunnah, satu pun tidak ada. Kalau kita tanya, kenapa ustadz suruh orang, kenapa engkau suruh orang untuk berziarah kubur, ngambil berkah, mereka hanya bisa mengatakan, qalal imam fulan. Kata imam fulan, kata guruku, kata syekhku. Tapi kalau dalil tidak ada mereka. Nggak ada dalil, nggak ada.
Makanya saya sering bilang, kalau antum membaca pendapat para ulama, yang antum lihat bukan pendapatnya saja, tapi lihat dengan dalil apa dia berpendapat. Ini yang paling penting. Begitu juga para ustadz, kalau misalnya antum dengar ada ustadz ngomong sesuatu, oh menurut saya yang lebih kuat pendapat ini. Lihat dalil dia apa. Jangan dengar pendapatnya dulu. Dengan apa dia berdalil. Karena kadang-kadang ada sebagian berdalil dengan mumpung. Ini mumpung nih. Orang yang pergi umroh, kemudian umroh bolak-balik gitu. Di tanah suci sampai 10 kali dia bolak-balik. Dalilnya mumpung di Mekah. Ada orang safar umroh. Sampai di Masjidil Haram, qabliyah, ba'diyah dia lakukan. Dalilnya mumpung di Mekah. Orang safar nggak ada qabliyah, ba'diyah, nggak ada. Tidak ada. Kita kalau safar, kita tidak ada qabliyah, ba'diyah. Sampai kata Abdullah bin Umar apa? Aku bersafar bersama Rasul, bersama Abu Bakar, bersama Umar. Tidak ada satupun di antara mereka yang melakukan rawatib sunnah atau qabliyah, ba'diyah. Nah sekarang ada orang, ini mumpung di Mekah. Dalilnya apa? Mumpung tadi, itu. Kita harus apa? Lapang menerima dalil, harus lapang. Jangan terbawa perasaan. Jangan terbawa perasaan dalam beragama. Ya. Baik, kemudian juga, misalnya orang kalau sombong biasanya dia akan menolak kebenaran jika bukan dari kelompoknya. Jadi ikhwan, ada satu pembahasan akidah yang disebut dengan al-wala wal bara. Loyalitas kita kepada siapa, itu diatur dalam agama, Pak. Kita ini boleh cinta kepada siapa, boleh membenci kepada siapa. Itu diatur semua dalam agama. Karena cinta itu adalah amalan ibadah, ya ibadah atau tidak? Ibadah hati. Makanya tidak boleh kita mencintai orang kafir yang memusuhi Islam, yang dinasihati dia tidak mau datang kepada Islam, nggak boleh kita cintai. Kita nggak boleh mencintai orang-orang yang melakukan amalan bid'ah, tokoh-tokohnya, nggak boleh. Ada al-wala wal bara. Nah di sini biasanya kalau orang sombong dan menolak kebenaran jika bukan dari kelompoknya. Dan ini jangan sampai masuk ke dalam dakwah sunnah yang mulia ini. Karena bukan satu alma mater, Masya Allah. Bukan satu alumni, bukan satu lembaga, bukan satu MT. Akhirnya apa? Dia nggak mau menerima kebenaran. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap orang yang berkelompok-kelompok itu, mereka bangga dengan apa yang mereka yakini dalam kelompoknya tersebut. Maka saya mengatakan bahwasanya kita boleh aja punya komunitas, boleh kita berikan nama komunitas tersebut, kita boleh punya majelis taklim, tapi ingat, jangan membangun loyalitas dari situ. Oh kalau MT saya Ustadz, yang jelas-jelas aja sih Ustadz, Masya Allah. Maksudnya apa yang jelas-jelas ini? Kita belajar kepada semua ustadz sunnah. Yang kita tahu ada rekomendasi ahli ilmu dia, jelas belajarnya. Tapi jangan kita bangun dari loyalitas kita. Oh dia karena dia nggak mau ngajar di sekolah saya, itu dia kurang sunnahnya itu, Masya Allah. Karena nggak mau ngajar di lembaga dia. Ustadz itu saya nggak pakai, kemarin saya ajak di umroh dia nggak mau, kurang sunnahnya itu. Ini loyalitas dari situ, Pak. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Kalau sampai kepadaku kematian seorang ahlu sunnah, atau kalimat dari para salaf ya, saya lupa yang mengatakan ini, tapi ini kalimat dari para salaf, kalau sampai kepadaku kematian seorang ahlu sunnah, maka seakan-akan tubuhku ada yang hancur. Kematian seorang ahlu sunnah. Beliau juga mengatakan, sampaikan salamku kepada ahlu sunnah, karena sesungguhnya ahlu sunnah itu sedikit. Jadi hati-hati dari menolak kebenaran jika bukan dari kelompoknya. Harus satu pondok, harus satu lembaga, ini semua satu yayasan. Harusnya kita
Kapan ada seorang yang bergerak di bidang sunnah, kita senang. Wah, antum buat program, Masya Allah, fadol, jalan. Nanti apa yang bisa bantu saya bantu, Masya Allah itu. Dakwah seperti itu luar biasa. Bersinergi dalam mendakwakan tauhid, itu yang menjadi asas ahlu sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Baik, kemudian juga di antara sebab seorang hatinya sulit menerima nasihat, yaitu sedikit berzikir, banyak berbicara. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, kathratul kalam tuqassil qalb. Banyak berbicara akan mengeraskan hati. Banyak berbicara akan mengeraskan hati. Komentar A, komentar B, kemudian balas komentar ini, komentar itu, berbicara pada sesuatu yang dia tidak ketahui, masuk pada yang bukan urusannya, udahlah. Itu bisa membuat hati kita menjadi keras, jemaah. Hati kita menjadi keras. Kalau sampai informasi kepada antum ternyata tidak bermanfaat bagi antum, tidak usah terlalu dipikirkan. Tidak usah terlalu dipikirkan. Itu bisa tuqassil qalb, bisa membuat hati kita menjadi keras. Kemudian yang terakhir dalam masalah sebab, sebab-sebab adalah yang kelima, berteman dengan orang-orang yang lalai. Kita akan terikut berteman dengan orang-orang yang lalai. Allah berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah. Janganlah ikuti orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Lihat bahasa Al-Quran. Allah mengatakan, wala tuti' man aghfalna qalbah. Jangan ikuti orang yang kami lalaikan hatinya. Berarti hati kita bisa taat, bisa rajin baca Quran, bisa lalai, itu Allah yang ngatur. Bukan kita loh Pak. Tiba-tiba kita semangat, itu Allah yang memberikan semangat ke dalam hati kita. Tiba-tiba ada orang yang lalai, itu Allah yang melalaikan. Allah sebutkan di sini, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan ikuti, jangan berteman, jangan bersahabat dengan orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Abdullah bin Mas'ud dan juga Abdullah bin Umar diriwayatkan ketika mereka sedang duduk ngumpul-ngumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan nongkrong ya, duduk majelis. Jadi kalau baca hadis itu jangan terlalu dibuat santai semua bahasanya. Rasul pernah nongkrong di jalan, nongkrong. Masa nongkrong Rasul? Para sahabat pernah nongkrong di jalan. Tiba-tiba Nabi mengatakan kalau kalian pengen nongkrong di jalan, maka jangan lupakan hak jalan. Benar, hadisnya benar, ada semakna itu. Tapi jangan ganti dengan kata-kata yang kayak kurang pantas. Kalau nongkrong itu kan kayak antum nongkrong itu. Nongkrong ngomong nggak bilang para sahabat, sesuaikan dengan hadis itu, terjemahannya. Maka kalau bisa kita tambahkan penjelasan para ulama. Disebutkan Abdullah bin Umar ketika sedang bermajelis dengan Nabi, mereka ngobrol, diskusi gitu kan. Kata Abdullah bin Umar, ketika Nabi sedang mendengarkan para sahabat berbicara, maka aku lihat mulut Nabi bergerak-gerak. Dan aku menghitung, ternyata Nabi berzikir kepada Allah lebih dari 80 kali. Sekali duduk, tetap beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Dan zikir-zikir yang lain. Dihitung sama Ibnu Mas'ud, aku melihat mulut Nabi itu bergerak lebih dari 80 kali. Dalam satu majelis. Ini kebiasaan Rasul kalau sudah berkumpul dengan para sahabat. Nah kita biasakan kalau kita sedang ngumpul, mungkin di restoran, mungkin di tempat makan. Jangan sampai tidak ada kita membawa agama di majelis itu, jangan sampai. Saya ingat dulu waktu pernah diundang oleh salah seorang syekh, muridnya Syekh Mukbil ya, di daerah Darul Hadis. Ada beberapa ustadz, waktu itu ada Ustadz Sahal juga, Ustadz Sahal Abu Abdillah, Ustadz Yasir yang di Yaman, ya. Sekarang beliau sudah di Aceh. Ya. Kita ngumpul-ngumpul di rumah syekh waktu itu, muridnya Syekh Mukbil, hanya sekedar makan siang.
Bukan nasihat, innal hamdalillah, nggak ada, makan siang aja. Tapi ada satu pelajaran yang saya ambil. Sebelum kita bubar dari majelis, Syekh ini mengatakan apa? Supaya majelis kita berkah, coba masing-masing sebutkan dalil tentang keutamaan tauhid. Masya Allah. Masing-masing, Pak. Langsung kita persiapan, apa ya, Masya Allah. Sebelum bubar, kita ngobrol masalah duniawi, ngobrol gimana sih, rumah di mana sih, engkau, gitulah ya. Jadi kan, tapi ketika mau bubar, kata Syekh, la'alla hadzal majlis mubarak, supaya majlis ini berkah ya. Kita sudah ngomong masalah dunia, kita tutup dengan agama, dengan ibadah, dengan zikir. Kata Syekh, masing-masing sebutkan keutamaan tauhid, sebutkan dalilnya masing-masing. Setelah itu masing-masing sebutkan, baru bubar. Baru baca doa kafaratul majlis, bubar. Nah ini kita membiasakan. Antum mungkin ketemu bahas bisnis di restoran, sebelum bubar mungkin ada satu hal yang mungkin kita ingatkan dari agama ini supaya berkah kita berteman. Berkah kita berteman. Ya. Jangan sampai kita ngumpul sama teman, mungkin makan dari awal sampai akhir kayak orang nggak beriman. Bahasnya makanan, woi kok pahit kali ya, kok asam kali ya. Bahas orang lain lagi, bahas ini, terus bubar. Ini majelis yang tidak diberkahi nanti. Maka paling tidak majelis itu ditutup dengan doa kafarah, itu paling tidak. Itu perlu dipahami jemaah sekalian. Pilih-pilih teman ketika kita bergaul. Kita kalau punya teman yang rajin, kita akan ikut rajin sama dia. Kalau kita punya teman yang santai, kita pun santai. Dan al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu berpasang-pasangan. Kalau dia cocok, dia akan bersama. Kalau dia tidak cocok, dia akan berpisah. Jadi itu perhatikan, jangan sampai kita salah dalam memilih sahabat. Baik kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Saya berikan beberapa contoh, ini contoh berikutnya. Contoh dari para salaf ketika mereka mendengarkan nasihat. Pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Suatu hari Umar pernah berkhutbah. Lalu seorang berkata kepada Umar, "Ittaqillah ya Umar." Lagi khutbah ini, Masya Allah. Ada orang ngomong, "Ittaqillah ya Umar." Bertakwalah wahai Umar, maka para sahabat ingin memarahinya. Maka orang yang dengar ingin marah sama sahabat ini. Kemudian Umar mengatakan apa? Da'uh. Biarkan dia. La khaira fikum illam taquluha wa la khaira fina illam tasma'uha. Subhanallah. Biarkan dia. Tidak ada kebaikan pada kalian jika tidak mau menasihati kami. Dan tidak ada kebaikan pada kami jika tidak mau mendengarkan kalian. Subhanallah. Tawaduknya Umar. Anda bayangkan, Anda lagi ceramah ada orang bilang, "Ustaz, bertakwa ente Ustaz." Masya Allah. Itu kalau saya bukan beda lagi ceritanya tuh. Kita contoh nih para salaf nih. Umar lagi khutbah, ada orang bilang bertakwalah wahai Umar. Sahabat yang lain mau marah. Kata Umar, du'uh, biarkan dia. Tidak ada kebaikan pada kalian jika tidak mau menasihati kami. Dan tidak ada kebaikan pada kami jika tidak mau mendengarnya. Karena dibawakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, rendah hati meskipun seorang pemimpin yang tinggi. Umar kan pemimpin di masa itu. Tapi dia rendah hati, tawadu. Kemudian juga menerima nasihat walaupun di depan umum. Lihat Umar, dia terima nasihat walaupun di depan umum. Kemudian yang ketiga pelajarannya hati hidup dan tunduk pada kebenaran. Hati Umar hidup, hatinya takut kepada Allah. Maka ketika ada orang menasihatinya, maka dia tidak melawan nasihat tersebut. Juga misalnya kisah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Disebutkan beliau berkata, "Idza sami'ta Allah yaqul, ya ayyuhalladzina amanu." Jika engkau mendengar Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, maka dengarlah dengan sungguh-sungguh. Fa innahu khairun tu'maru bih aw syarran tunha anhu. Kalau kalian dengarkan ayat Allah, wahai orang-orang beriman, maka renungilah dengan seksama, fokus dengan ayat itu. Kenapa?
Karena sesungguhnya di situ ada perintah dan perintah kebaikan dan larangan dari keburukan. Nah, ini benar, ternyata antum lihat ya. Setiap ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, pasti setelah itu perintah kepada kebaikan atau larangan dari keburukan. Dan kalimat hai orang-orang beriman dalam Al-Quran lebih dari 80 kali disebutkan. Siapa yang bisa sebutkan? Satu apa? Coba. Hah? Yang dekat-dekat Ramadan, biasanya kan pada hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Itu kan perintah kebaikan. Contoh larangannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Itu dia. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian dekati salat dan kalian mabuk. Jadi semuanya kalau ada kalimat hai orang beriman, pasti ada perintah atau di situ ada larangan. Dan yang dipanggil hanya yang beriman. Kalau tidak beriman, dia nggak akan peduli dengan ayat tersebut. Baik, kemudian ucapan dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau juga mengatakan al-mu'min idza nusiha itta'adha wa idza wa'idha intafa. Seorang mukmin jika dinasehati dia mengambil pelajaran, dan jika diberikan peringatan ia mengambil manfaat. Jadi seorang beriman itu kalau dia dinasehati dia mengambil pelajaran. Anda melihat ya, betapa sering Nabi menasehati para sahabat. Contoh ya, ketika Muaz bin Jabal menjadi imam dan bacaannya terlalu panjang dalam sholat wajib, panjang bacaannya. Saking panjangnya ada salah seorang sahabat dia memisahkan diri. Oh panjang betul, dia pisahkan diri. Dia sholat sendirian di belakang. Selesai sholat heboh. Ada sahabat yang memisahkan diri dari jamaah. Ketika sampai beritanya kepada Nabi SAW, yang Nabi nasihati Muaz bin Jabal atau sahabat yang berpisah ini? Muaz yang dinasihati. Kata Muaz, afattan anta ya Muaz. Apakah engkau ingin membuat keributan di masjid ini wahai Muaz? Dinasihati sama Nabi. Kenapa engkau tidak baca Sabbihis dan ayat-ayat yang semisal dengannya? Nah kalau sama kita Sabbihis sudah panjang juga, itu masalah juga. Kalau di masa Nabi, mana engkau dari Al-Ghasyiyah, mana engkau dari Sabbihis? Di masa kita baca Sabbihis diprotes, Pak. Masya Allah. Antum kalau baca satu riwayat, Nabi pernah, tapi bukan seringnya, pernah membaca di sholat maghrib surat At-Tur. At-Tur berapa halaman? Lumayan. Jadi maksud saya, kalau ada orang nasihati kita tuh ambil pelajaran. Ambil sebuah pelajaran. Walaupun kita seorang yang mungkin sudah hebat secara duniawi, hebat secara agama, pasti ada hal-hal yang kita miss. Kadang-kadang kita lupa, kita luput. Ya. Itu perlu diperhatikan dengan baik. Gitu. Contoh misalnya, si Abdul Razak, hafidhullah, beliau pernah mengatakan, kalau kita menyampaikan, membantah sebuah pendapat, misalnya ada orang melakukan syirik, kita bantah, kita sikatlah pendapat mereka, ini kesyirikan, ini mengerikan, ini sesat misalnya. Kata si Abdul Razak, jangan lupakan nilai-nilai rahmat di situ. Maksudnya gini, kita kadang-kadang bahas tauhid gini, oh itu orang sesat, ini. Jangan lupakan kita mengatakan kasihan mereka. Kasihan ada sebagian saudara kita yang tidak mengerti dengan agama, kasihan gitu loh. Jangan lupakan bahasa-bahasa yang seperti ini. Kenapa? Karena jangan sampai terkadang kita menyampaikan kebenaran ada rasa sombong dalam hati kita. Jadi ada kalimat-kalimat yang kasihan, mereka tidak mengerti gitu loh. Makanya Allah mengatakan fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Ya Muhammad, seandainya engkau keras kepada mereka, mereka akan menjauh dari engkau. Wa fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maka berikanlah maaf kepada mereka, bermusyawarahlah dengan mereka. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah.
Kalau kalian sudah punya tekad, berserah diri sama Allah. Jadi kelemah lembutan juga diperlukan. Baik, kemudian juga Imam Ahmad rahimahullah taala pernah mengatakan, dan ini beliau mengatakan satu kalimat yang sangat indah, karena muridnya menasihati dia. Murid menasihati guru. Jadi Imam Ahmad pernah dinasihati oleh muridnya, Pak. Dinasihati. Imam Ahmad diam aja, diam, mendengarkan nasihat itu. Wah, antum kalau orang kalau hatinya sombong, Pak, dinasihati sama muridnya, dia nggak akan kuat tuh, Pak. Panas kupingnya. Ustadz, walaupun antum guru anak Ustadz ya, antum afwan Ustadz ya, antum gini. Itu kalau misalnya kita bukan guru yang hati kita bersih, ini anak kemarin sore, Masya Allah. Itu hati kotor itu. Selevel Imam Ahmad, bayangkan antum. Hafal 1 juta hadis. Muridnya menasihati, dia diam, dia renungi. Kemudian dia mengatakan apa? Jazakallah khairan zakartani ma nasit. Atau ma nusit. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Engkau telah mengingatkanku atas sesuatu yang mungkin aku lupa. Aku lalai. Murid menasehati guru, bayangkan. Kalau sekarang ada orang, ustadz yang mungkin umurnya masih 25, baru tamat sekolah, dia nasihati mungkin gurunya, apalagi di media sosial. Oh, dibilang kurang ajar mungkin, Pak. Imam Ahmad, jemaah sekalian. Jadi kita perlu belajar dari orang-orang soleh seperti ini. Beliau mengatakan, jazakallah khairan, zakartani ma nusit. Atau ma nasit. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Engkau telah mengingatkanku atas apa yang mungkin aku lalai. Luar biasa ya. Jadi beliau tidak merasa lebih tinggi ketika dinasihati, tidak merasa lebih tinggi. Kemudian di sini dalil bahwa saya nasihat diterima meskipun dari yang lebih muda. Dari yang lebih muda. Makanya kadang-kadang pertanyaan umur Ustadz berapa, itu bahaya itu. Oh bahaya kenapa? Kadang-kadang ada orang-orang, Pak. Masya Allah ya. Ada umur-umur kalau jadi Ustadz tuh masih umur 20 kan masih sulit ya. Apalagi dia ngisi kajiannya ramai, ada yang tua-tua. Nah kadang-kadang ada sebagian orang tua ini ada sombong-sombongnya. Dia lihat nih ada anak muda ceramah, ya kan. Diselesai kajian dia nanya, Ustadz berapa umur Ustadz? Masya Allah. Ustadznya masih muda misalnya, baru tamat mungkin dari Madinah, tamat dari Libya misalnya nih. Umurnya mungkin masih 24, 25. 25 Pak? Oh sebesar cucu saya ini. Masya Allah. Nah kadang-kadang kalau sudah tahu umur, kadang-kadang ya sebagian orang yang hatinya sakit, dia udah kayak, dia merasa kayak lebih senior dan dia nggak mau dengar nasihat lagi. Oh ini anak belum tahu pahit garam kehidupan gitu kan. Makanya sebenarnya bertanya masalah umur itu tidak terlalu bagus sebenarnya. Tidak terlalu bagus. Umur Ustadz berapa? Umur saya itu berapa? Kenapa? Apalagi nanya berapa istri, itu lebih parah lagi. Jadi antum enggak usah biasakan tanya umur. Itu enggak Imam Malik ya, rahimahullah atau semisal dengan beliau juga pernah diriwayatkan orang bertanya kepada dia berapa umurnya. Dia ketemu sama Imam Malik, dia nanya, "Syekh, berapa umur engkau?" Kata Imam Malik, "Engkau ketemu sama saya jarang-jarang, sekali ketemu tanya ilmu lah. Ini tanya umur enggak manfaat." Udahlah jarang ketemu sama Imam Malik, susah bertemu misalnya, kepadatan dan seterusnya lah ya. Sekali ketemu nanya nggak bermanfaat. Itu. Jadi jangan terbiasa kita bertanya sesuatu yang tidak bermanfaat. Makanya beruntung juga kalau ada ustadz umurnya muda, wajahnya tua, beruntung. Saya kayaknya beruntung Pak. Kadang-kadang kita kajian kan pulang, berapa umur ustadz? Anak sekitar segini Pak. Oh masih muda ternyata, Masya Allah. Jadi ini hal-hal yang ternyata tidak terlalu bagus di dalam ranah bertanya ke berapa umur seseorang. Karena setan masuk dari situ nanti, setan masuk dari situ. Apalagi kalau misalnya ustadznya belum nikah atau lebih parah lagi. Maka sebagian masjid saya aneh saya lihatnya. Syarat jadi imam harus sudah nikah. Ini di mana Pak? Oh kalau udah nikah lebih dewasa, belum tentu. Ada yang udah nikah kayak anak-anak masih banyak.
Sebagian masjid syaratnya harus sudah nikah. Betapa banyak saya ketemu dengan adik kelas saya, belum nikah, ya, dewasa, Masya Allah. Karena mereka hafal-hafal Quran. Hafal Quran, hafal matan-matan ilmu. Tapi mereka dewasa. Nah, jadi kadang ada syarat-syarat yang terkadang tidak pas ya di sebagian tempat. Yang penting dia berilmu tentang masalah agama. Ada lagi juga bilang, gak usahlah bahas-bahas masalah fikih nikah kalau ustadznya belum nikah. Benar gak itu Pak? Saya mau tanya nih. Boleh gak seorang ustadz, dia belum nikah, dia bahas fikih nikah, boleh gak? Boleh. Dalilnya apa Pak? Dalilnya atau sikap para ulama apa? Imam An-Nawawi nikah atau tidak? Enggak nikah Imam An-Nawawi. Tapi semua orang ngambil ilmu tentang nikah dari beliau. Kan ada fikih nikah ditulis juga, kitab Riyadhus Shalihin lengkap misalnya di situ. Kemudian Ibnu Taimiyah tidak menikah. Apakah ngerti masalah ilmu pernikahan? Ngerti. Ya jadi kadang-kadang ada hal-hal yang tidak kita ketahui ternyata para ulama walaupun mereka tidak menikah, mereka berilmu tentang itu. Ada ilmu yang mereka tentang itu. Kita nggak bicara pengalaman, tapi ilmu. Kita bicara masalah ilmu. Ya. Baik kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Terakhir ya, berkaitan dengan masalah hati. Ya. Ada 3 sifat hati ya, yang mau mendengarkan nasihat. Jadi tanda-tanda ciri-ciri hati yang mau mendengarkan nasihat. Allah sebutkan dalam surat Al-Qaf ayat ke-37. Allah berfirman, "Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sama' wa huwa syahid." Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat peringatan bagi orang yang memiliki hati atau yang mau mendengar dengan sungguh-sungguh. Lihat di sini. Sesungguhnya pada ayat-ayat Allah, pada hadis-hadis Rasul, itu ada peringatan. Ada hal-hal yang penuh dengan pelajaran. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang mendengar memiliki hati atau yang mau mendengar dengan sungguh-sungguh. Nah di sini dalil, kita kalau ke majelis ilmu, jangan sekedar kita duduk, mendengar dengan hati, Pak. Dengan sungguh-sungguh kita dengar. Makanya kebanyakan orang ngantuk di majelis ilmu kenapa? Karena nggak sungguh-sungguh mendengar. Benar ini Pak. Ada di Cempaka Putih di Masjid Al-Azhar. Saya kenal sama seorang bapak-bapak, Masya Allah beliau. Ya. Umur mungkin sudah hampir 90 tahun. Orang Arab ya. Asli keturunan Arab beliau, Masya Allah. Ya. Saya kenal dengan beliau dekat lah. Itu salah satu orang yang saya ketahui. Setiap pengajian gak pernah tidur dan fokus. Mau kajian subuh, mau khutbah Jumat, tidur yang paling khusyuk itu. Atau ketika kajian maghrib. Saya awalnya tapi kenapa saya ingat? Karena saya lihat dia fokus sekali Pak. Beliau itu kalau dengan pengajian, kakinya gak kayak antum gini duduknya. Duduknya kayak iftirash. Duduknya iftirash fokus sambil mencatat gini. Masya Allah Pak. Kepalanya tegak gini. Terlihat dia tuh fokus mendengar, makanya gak ngantuk. Saya tanya sama dia, Pak, Papa umur udah mau 90. Tapi kok gak pernah ngantuk Pak. Depan saya yang muda-muda ngorok di depan ini. Masya Allah. Subuh-subuh Pak. Dia bilang, satu kuncinya Ustaz menurut saya kata dia. Kita sungguh-sungguh dengar kata dia. Walaupun kita ngantuk sekalipun, kalau sungguh-sungguh kita dengar, kita hilang ngantuk kita. Sama kayak antum nyetir mobil. Antum kalau nyetir, kita kalau menghayal, apa kayak antum menghayal, atau gak akan ngantuk. Tapi kalau kita nyetir mobil kosong pikiran, itu kita ngantuk Pak. Tapi kalau antum nyetir nih, sambil antum murojaah, fokus, atau sambil dengarkan pengajian, dengar saksama, atau menghayal jadi pembalap, itu juga bisa. Jadi kita tuh kalau berpikir kita nggak akan ngantuk. Maka Allah sebutkan di sini apa? Au al-qasama wa huwa syahid. Atau orang-orang yang mendengar dengan hati, mendengar sungguh-sungguh, itu yang bisa mendapatkan manfaat dan peringatan. Nah ciri-cirinya ada 3. Pertama, orang biasanya hatinya kalau bersih, suka dengar nasihat,
dia punya hati yang tawadu, rendah hati. Kata Nabi SAW, man tawadu'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang rendah hatinya, tawadu, Allah akan mengangkat derajatnya. Semakin kita merendah, semakin kita low profile ya, gak terlalu muluk-muluk, biasa-biasa aja, Allah akan mengangkat derajat kita. Allah akan mengangkat derajat kita. Ciri yang kedua, khasyatullah. Sifat hati yang mendengar nasihat, ciri-cirinya hati itu takut sama Allah. Dan hati itu bisa takut kepada Allah karena dia berilmu tentang Allah. Berilmu tentang Allah. Kemudian yang ketiga, cepat tersentuh oleh ayat dan nasihat. Cepat tersentuh oleh ayat dan nasihat. Kata sebagian pepatah Arab mengatakan, al-aqilu idza sami'an nasihah qabbalaha wal jahil idza sami'a ghadab atau ghadib. Al-aqil, orang-orang berakal, idza sami'an nasihah qabilaha, dia akan menerimanya. Makbul, dia akan terima. Kalau orang-orang jahil, kalau dia menerima nasihat, dia akan marah. Jadi orang kalau pintar, cerdas, ketika dinasihati, dia akan terima. Tapi kalau orang bodoh, dinasihati dia marah. Jadi dia marah. Baik, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini mungkin bahasan yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Baik, sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan berkaitan dengan apa yang kita sampaikan atau hal-hal yang lainnya, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Silakan, ada pertanyaan? Ibu-ibu ada? Silakan. Ya, silakan Pak. Ya. Yohanes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustadz sampaikan bahwa ketika Rasul safar tidak ada sholat sunnah rawatib. Tapi kalau sholat tahajud dan duha apakah ada, Tat? Terima kasih. Baik, barakallahu fiik. Iya, yang tidak ada hanya qabliyah ba'diyah saja. Ya. Terutama yang ada pasangannya asar, zuhur, maghrib, isya. Ya. Adapun antum mau salat sunnah mutlak, antum salat sunnah fajar, duha, tahajud boleh, enggak apa-apa. Ya. Yang tidak ada hanya yang qabliyah ba'diyah rawatib. Zuhur, asar, maghrib, isya. Kata Abdullah bin Umar, kalau harus ada ba'diyah qabliyah, kenapa yang wajib diqashar? Ya, jadi kalau antum pergi umrah, antum enggak usah bingung. Terus ngapain Ustaz? Bisa salat sunnah mutlak, bisa. Salat tahajud boleh. Tapi kalau antum sedang di Mekah, yang lebih afdal perbanyak tawaf sunnah. Karena tawaf sunnah hanya bisa di situ, nggak bisa di Jakarta, nggak bisa. Antum tawaf di Monas susah antum. Jadi kalau sudah sampai di Mekah, perbanyak tawaf sunnah. Ya salat sunnah juga boleh dilakukan, tapi lakukanlah perbanyak tawaf. Perbanyak tawaf. Ya, qabliyah subuh boleh, nggak apa-apa. Ya. Qabliyah subuh masih boleh dilakukan. Ya. Dan ingat jemaah, qabliyah subuh itu dilakukan, wallahu a'lam, bukan karena keutamaan yang besar, bukan. Karena kalau kita melihat keutamaan ba'diyah zuhur atau rawatib zuhur, itu lebih besar keutamaannya. Tapi tetap Nabi tidak melakukan. Karena qabliyah fajar apa keutamaannya? Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dunia seisinya. Itu qabliyah zuhur, qabliyah subuh. Sunnah fajar. Tapi kalau rawatib zuhur, sunnah rawatib, itu kan terbebas dari siksa api neraka. Tentu lebih afdol. Tapi tetap Nabi tidak melakukan. Berarti bukan karena keutamaan. Karena memang tidak ada pasangan rawatibnya, tidak ada. Zuhur, asar, maghrib, isya ada. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, saya izin bertanya, apa dalil tentang khutbah iblis di padang mahsyar? Di surat apa dan ayat berapa saya pernah mendengarkan kajiannya? Ya, dalam surat Ibrahim, ya. Ayatnya wa qala syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum, dan seterusnya. Ini saya lihatkan ya. Ibrahim
khutbah iblis itu di surat Ibrahim. Khutbah iblis yang menyayat hati penduduk neraka. Ibrahim ayat 22 ya. Ibrahim ayat 22. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Ya, tidak disebutkan di padang mahsyar tapi umumnya ada di akhirat, intinya di akhirat. Jadi besok kata Abdullah bin Abbas dalam tafsirnya, Allah akan menyediakan untuk iblis mimbar dari api neraka. Dalam neraka khutbahnya, dalam neraka. Dan di antara isinya apa? Fala talumuni wa lumu anfusakum. Jangan kalian ngejek saya sekarang, jangan kalian salahkan saya sekarang, tapi salahkan diri kalian sendiri. Jadi iblis nggak mau disalahkan besok di akhirat, nggak mau disalahkan. Di dunia orang menyalahkan dia, kok ente nggak sholat, digoda iblis, masya Allah. Di dunia, kok ente makan riba, digoda iblis. Besok di akhirat iblis mengatakan fala talumuni wa lumu anfusakum. Jangan salahkan saya, salahkan diri kalian. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku enggak bisa nolong kalian, kalian pun enggak bisa menolong aku sekarang. Itu isi khutbah iblis dan semoga kita enggak mendengarkan khutbah itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Ini tulisannya kayak komputer, masya Allah. Asli ini. Ustaz, apakah orang yang susah bangun malam untuk sholat tahajud itu dikarenakan dosa yang kita lakukan? Imam Hasan al-Basri pernah ditanya, wahai imam, saya sudah persiapkan sholat malam saya. Dia sudah mungkin baca doa, kemudian mungkin sudah tidur di awal malam. Tapi kenapa saya tidak bangun? Apa kata Hasan al-Basri? Qayyadatka dzunubak atau dzunubuka. Sesungguhnya dosamu telah merantaimu. Dosamu telah merantaimu. Jadi biasanya kalau kita nggak bisa sholat malam sesekali karena capek, ya, itu mungkin uzur lah. Tapi kalau kita sudah berniat tapi kok nggak bangun-bangun, itu coba cek kita siangnya ngapain. Karena biasanya dosa di siang hari sangat berpengaruh dengan ibadah di malam hari. Mungkin siang nonton Korea terlalu banyak, hati-hati. Atau mungkin siangnya terlalu banyak ke mall, lihat aurat, HP lihat aurat. Sulit kita bangun Pak, sulit. Karena sholat malam itu keutamaannya besar. Allah turun ke langit dunia, hina thuluthul lail. Nah, dan itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang benar-benar dia bertakwa, dia berusaha untuk memperbaiki diri. Jadi coba banyak-banyak untuk bertaubat. Kita kalau lihat Pak, ada sebagian orang, dia nggak perlu, karena udah menjadi terbiasa dia menjaga diri dari dosa, dia nggak butuh beker, dia nggak butuh alarm. Dia cukup dia berniat jam 2:30 bangun. Ada orang yang begitu ada. Ada juga orang alarm sudah 10, masya Allah, jam 3:10, 3:20. 3:30, lewat semuanya. Nah, jadi kita perlu kejujuran ya, bersihkan hati dari dosa. Mudah-mudahan Allah bangunkan kita di waktu malam. Assalamualaikum Ustaz, tadi Ustaz menyatakan jika kita safar umrah atau haji ke Mekah, sebaiknya tidak perlu salat rawatib jika niatnya mumpung di Masjidil Haram. Afwan Ustaz, jika kita memang sudah biasa melakukan rawatib di rumah dan merasa sudah kebutuhan melaksanakan salat rawatib, apakah salah jika umrah kita salat rawatib di Masjidil Haram? Salah, pasti salah. Rasul nggak pernah rawatib, kok kita rawatib? Nah jadi gini, kalau ibu sudah terbiasa bersyukur. Masa kan kita jangan lupa dengan hadis Nabi, barang siapa yang ketika sehat, ketika mukim, dia terbiasa melakukan amal soleh, maka ketika dia sakit dan ketika dia safar, kutibalahu hasanat kamilah. Allah tetap tulis pahala semalam suntuk. Jadi perlu diingat ya. Jadi kalau misalnya, jadi bagus ya. Jadi kalau ibu sudah biasa rawatib di Indonesia,
kemudian safar, tidak melaksanakan rawatib, Allah sudah hitung pahalanya. Karena sudah menjadi kebiasaan. Kalau ditanya apakah salah? Salah. Rasul tidak melakukan, ya salah. Ini namanya sunnah tarkiyah. Tahu sunnah tarkiyah? Sunnah tarkiyah itu Rasul ada pendorong untuk melakukan. Rasul harusnya tidak ada penghalang untuk tidak melakukan. Tapi Rasul tidak melakukan. Itu namanya sunnah tarkiyah. Jadi kalau ada amal-amal, sebenarnya Rasul tidak ada pendorong, tidak ada penghalang untuk tidak melakukan. Bisa aja Rasul melakukan. Tapi tetap tidak Rasul lakukan, berarti memang tidak ada syariatnya. Tidak ada syariatnya. Contoh misalnya gini, azan Idul Fitri. Rasul bisa aja azan Idul Fitri, bisa atau tidak? Ada nggak azan Idul Fitri? Nggak ada. Tapi kalau Rasul mau bisa atau tidak? Bisa, karena tidak ada penghalang, bahkan mungkin mengumpulkan banyak orang. Ketika Nabi tidak melakukannya, itu namanya sunnah tarkiyah. Justru meninggalkannya itu sunnah. Sama kayak gini, safar. Rasul tidak melakukannya. Berarti memang amal yang orang yang sedang safar seperti itu. Ya. Ini juga kalimat bahaya nih. Apakah salah? Ini bahaya juga ini. Ya. Jadi kalau sudah tidak sesuai dengan dalil, udah tinggalkan. Ya. Ya saya yakin kalau ada ustadz yang mengatakan nggak apa-apa, paling dia bilang ada pendapat ulama, paling itu. Tapi dalilnya nggak sesuai, Pak. Dan saya rasa ada ustadz sudah mengingatkan juga sebagian tentang masalah ini ya. Ustadz, jika sedang kajian, apakah boleh kita juga berzikir? Apakah lebih baik tetap fokus dengarkan kajian? Ya akhi, ya ukhti, Masya Allah. Ketika kajian itu majelis apa? Majelis zikir. Nabi menamakan majelis ilmu dengan majelis zikir. Allah menamakan khutbah Jumat dengan zikir. Fas'au ila zikrillah wa dzarul bai'. Kalau sudah dikumandangkan azan Jumat, bersegeralah ke masjid untuk mendengarkan zikir. Maksudnya apa? Ilmu. Jadi zikir, jadi menuntut ilmu itu sudah bagian dari zikir. Maka ketika Nabi ditanya, tahukah kalian apa taman-taman surga? Apa kata Nabi? Halaqatuz zikr. Kata majelis zikir. Majelis ilmu maksudnya. Jadi kalau sedang kajian gini, ya kita fokus, kita sudah berzikir kita ini. Maka ada sebagian orang, mungkin dia karena baru ngaji, di waktu itu saya di Basura ya, di Masjid Al-Falah, saya kajian gini, dia di depan sibuk aja gini. Awak kajiannya kayak gitu Pak. Saya ngapa? Dari maghrib sampai isya Pak. Orang kan juga salfok sama dia kan. Gini. Amin, amin, amin. Dia mungkin ingin ngambil berkah gitu loh maksudnya. Nah, ini juga tidak benar ya. Kalau kita sudah masuk ke majelis ilmu, malaikat sedang beristighfar untuk kita. Kita pengen malaikat beristighfar atau kita beristighfar? Kalau malaikat yang beristighfar untuk kita, Allah akan ampuni. Karena malaikat yang beristighfar untuk kita. Kalau kita minta ampun belum tentu. Karena kadang kita agak ikhlas, kadang kita ini. Kalau malaikat yang memintakan ampun untuk kita, Allah akan kabulkan insyaAllah ta'ala. Ya. Jadi kalau sedang ceramah jangan sibuk zikir. Artinya jangan pula bertasbih, subhanallah, subhanallah. Enggak fokus kita. Ya. Jadi fokus kita mendengarkan pengajian. Ya. Ini sama kayak orang ketika azan berkumandang, Ustaz boleh nggak baca Quran? Azan berkumandang, jawab azan bukan baca Quran. Itu loh. Waktu sedang santai nggak baca Quran, pas azan nanya dia. Masya Allah. Orang-orang kayak gitu tuh ada Pak, ada. Ustaz mana lebih afdol, menjawab azan atau baca Quran? Kayak nggak ada waktu baca Quran gitu loh. Ibadah yang waktunya terbatas didahulukan. Apakah suami berdosa kalau mengizinkan istrinya berpergian keluar tanpa mahram? Dosa. Berdosa. Subhanallah. Kenapa berdosa? Berarti dia mensupport istrinya bersafar tanpa mahram dan itu telah dilarang oleh Nabi. Berarti dia mensupport istrinya melakukan maksiat. Ya. Dan suami ketika dia mengizinkan bukan berarti hukum Allah berubah, tidak.
Ustadz, tapi suami saya ridho saya safar sendirian. Suamimu ridho, pencipta suamimu nggak ridho. Jadi ridho manusia tidak bermanfaat kalau tidak sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Ya. Jadi kalau suami bisa berdosa dia, karena dia mengizinkan, karena dia mensupport bahkan. Nggak apa-apalah, ada kok ustadz yang bilang boleh, berangkat aja lah. Masya Allah. Aman insya Allah. Kan ramai rombongan, Masya Allah. Masya Allah, ini berbahaya ya. Ustaz, apabila kita kumpul dengan keluarga, apa perlu membaca kafaratul majlis? Ya dilihat juga ya, perkumpulannya seperti apa gitu. Ya kalau perkumpulan yang memang butuh pembahasan khusus ya, kemudian memang ada hal-hal yang itu tentu kita tutup kafaratul majlis. Iya, ngumpul nih, pembagian warisan, Masya Allah. Atau apalah, ada nasihat. Tapi kalau cuma ngumpul-ngumpul biasa, kadang satu pergi, satu jalan, ya itu tidak perlu insyaAllah ta'ala. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik jemaah sekalian, ini yang bisa kita sampaikan pada... Assalamualaikum Pak Ustadz. Masih ada. Ya, Bu, Izin bertanya. Pak Ustadz, saya baru berhijrah di bulan Desember tahun lalu semenjak saya kehilangan ibu saya. Saya seorang pengusaha Pak Ustadz. Ya, Bu. Yang berkaitan usaha saya ini dengan entertain, misalkan saya memberikan suatu hadiah atau uang yang banyak kepada klien saya untuk mensukseskan usaha saya. Saya takut Pak Ustadz, kalau Allah jauh dari saya seperti dulu lagi. Alhamdulillah hijrahnya saya langsung kepada as-sunnah. Sekarang Pak Ustadz, apa yang saya lakukan? Saya takut melangkah dan saya takut kalau itu tidak sesuai dengan ajaran yang Allah berikan. Maksudnya usaha tadi Bu ya? Iya betul. Usaha apa tadi Bu? Usaha apa? Saya punya ada usaha. Entertainment? Ya enggak, saya punya usaha, saya menyebut usaha pom bensin milik negara Pak Ustadz. Oh, usaha pom bensin? Iya betul. Oh, okay. Di mana segala sesuatunya itu saya bertemu dengan klien-klien atau pemerintah yang laki-laki pasti bukan perempuan satu. Nggak, jadi ngasih uang ini ya, pelicin lah ya? Iya betul Pak Ustadz. Iya. Iya. Setiap langkah sekarang saya selalu berpikir apakah itu salah. Saya takut kalau salah Allah menjauhi saya seperti dulu yang memberikan, mohon maaf Pak Ustadz, memberikan alhamdulillah banyak rezeki dan materi, tapi Allah jauh dari saya. Saya takut sekali itu terjadi lagi saat ini. Mohon arahannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Bu. Saya doakan semoga Ibu diberikan keistiqomahan oleh Allah ya. Ditambahkan rasa cintanya kepada agama, dikokohkan tauhidnya ya. Dan dijauhkan dari hal-hal yang bisa merusak agama dan keyakinan. Tambuh cie. Baik Ibu, barakallahu fiik Bu. Pertama, profesi Ibu adalah profesi yang halal ya kan. Itu kan profesi halal ya. Jadi itu insya Allah bersemangatlah untuk mencari berkahnya, itu dulu. Karena secara zatnya usaha itu halal. Nah adapun hal-hal yang seperti tadi, ada uang yang mungkin di bawah meja, di bawah tangan, atau ada riswahnya, sogok menyogoknya, maka berusahalah sekuat tenaga meninggalkan itu. Karena yang sedikit itu yang menghilangkan keberkahan. Jadi doa sama Allah, ya Allah cukupkan aku dengan yang halal. Doa itu. Ya Allah cukupkan aku dengan yang halal. Walaupun mungkin nanti ya, mungkin sebagian orang mungkin ketika dia berusaha jujur dalam usahanya, mungkin akan berkurang keuntungan, tapi itu barokah. Dan barokah itu yang hilang di tengah-tengah kita sekarang. Barokah ilmu hilang, barokah keluarga hilang, barokah harta hilang, barokah pekerjaan hilang. Antum lihat, ada orang profesinya adalah untuk membela kebenaran atau menghakimi orang atau menvonis. Sekarang dia divonis oleh orang. Ada orang yang seharusnya dia yang intinya adalah hilang keberkahan di masa sekarang. Jadi kalau ibu sudah punya pekerjaan yang halal seperti itu,
jangan ditambah-tambah dengan yang bisa merusak keberkahan. Apalagi usaha sudah pom bensin, insya Allah itu sudah, ya insya Allah sudah cukup lah insya Allah ta'ala. Ya. Tapi hal-hal yang tadi itu yang kayak riswah, uang sogok menyogok untuk memperbanyak mungkin keuntungan dan seterusnya lah ya. Itu sekuat tenaga untuk tolak. Dan yakinlah ibu yang bertanya, ada orang pergi mabuk ke Singapura, berzina ke Singapura, ke Thailand, dengan uang ratusan juta, detik ini masih hidup dia. Masa kita yang meninggalkan sesuatu karena Allah, tidak mungkin Allah sia-siakan kita. Itu yakin itu. Jangan pernah merasa rugi kalau tidak mendapatkan keuntungan tapi dengan cara yang tidak halal. Nah jadi hati-hati kalau sudah mendapatkan hidayah, jangan lagi kembali ke masa lalu, mengerikan. Dan setan nggak akan pernah berhenti, ingat itu, setan nggak pernah berhenti. Dia bisa masuk celah dari celah harta, dari celah keluarga, dari lemahnya keimanan. Jadi yakinkan, semenjak hijrah, saya hanya akan menikmati yang halal dan berkah itu. Pastikan itu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kalau umroh sebaiknya sholatnya di jama' atau 5 waktu di masjid. Kalau misalnya hukum asalnya antum kan safar, ya, maka antum mendapatkan rukhsah untuk mengqasar, ya. Lihat kondisi, ya. Kalau memang kondisi di mana antum tidak ada rasa sulit, tidak ada rasa berat, ya, maka berjamaahlah bersama imam. Kapan lagi berjamaah dengan imam haram dan seterusnya itu. Tapi seandainya ada kondisi di mana sedang sakit atau dalam satu perjalanan atau mungkin jarak hotel ke masjid terlalu jauh gitu, kondisi badan kurang fit, maka menjamak qasar juga dibolehkan. Ya. Jadi jangan ada keyakinan harus ke masjid, harus 5 waktu berjamaah, enggak. Anda sedang safar. Tetapi kalau kondisi kita sehat, badan kita pergilah ke masjid ya. Ya, pergilah ke masjid ya. Tapi kalau ada kondisi-kondisi tertentu kita dibolehkan untuk mengqasar, boleh. Kita safar. Kita sedang safar. Ada juga pendapat yang mengatakan kalau sudah sampai di tempat safar itu maka menjama hukumnya hanya mubah. Mubah saja. Mengqasarnya masih dianjurkan. Tapi kalau masih dalam perjalanannya menjamaknya itu lebih afdol, memudahkan perjalanan. Ya. Intinya dua-duanya masih boleh dilakukan. Ya. Dilihat aja kondisi, lihat kondisi. Ya. Ada sebagian orang begini, sebagian orang nih karena mungkin dia bawa anak masih kecil-kecil, mungkin dia zuhur di Masjidil Haram langsung dia jamak dengan asar. Karena mungkin terlalu jauh atau terlalu ada keperluan lain. Tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Kalau bertanya yang lebih afdol, maka tergantung kondisi masing-masing orang. Tapi hukum asalnya, seorang ketika safar dia itu boleh untuk menjamak dan mengqasar sholatnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Biasanya yang rajin mengqasar itu mutawif. Qasar, bukan mutawif ya. Mungkin orang-orang yang jauh, karena mungkin dia safar dari Mekah ke Madinah, ya kan. Jadi kita usahakan untuk lihat kondisi kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik jemaah sekalian, dan ingat sedikit aja, kalau kita berjamaah bersama imam, kita ngikuti jumlah rakaatnya, ya. Jadi kalau misalnya kita sholat zuhur di Masjidil Haram, kita 4 rakaat, karena kita bersama imam. Begitu athar dari para sahabat, ya. Tapi kalau kita mau mengqasar, kita sendirian atau berjamaah dengan orang yang safar sama kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik jemaah sekalian, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.